Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Ibu Lis akan melanjutkan pelajaran minggu lalu tentang Esau dan Yakub bagian yang kedua. Semoga kalian hari ini dapat mengikuti dengan baik. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Baik, kalian sudah melihat lagu yang dinyanyikan oleh Ipin dan Upin? Bagus nggak? Ya, oke ya. Lagu yang dinyanyikan oleh Ipin dan Upin. Dia bercerita tentang cita-cita. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu Tres? Yang pertama, apa sih yang menjadi cita-citanya Upin dan Ipin? Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita? Kalau kalian tadi lihat dan kalian perhatikan dengan baik, kalian pasti bisa menjawab. Pinter. Yang ketiga, apakah kalian juga mempunyai cita-cita? Ibu terus percaya pasti kalian semua punya cita-cita. Berpikir masa depan itu berarti memiliki cita-cita. Apabila seseorang mempunyai cita-cita, ia pasti akan berusaha mencapainya. Mencapai cita-cita dapat melalui usaha dan kerja keras. Seperti dalam lagu tadi, rajin belajar, rajin bekerja, memohon berkat dari papa dan mama, dan tidak lupa yaitu memohon berkat kepada Tuhan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Apa saja cita-cita yang ada dalam gambar-gambar itu? Ada seorang guru, ada dokter, ada koki, ada pengusaha, ada polisi, ada pilot. Kemudian masih ada lagi, ada yang mau jadi presiden, ilmuwan, bankir, tentara, perawat, astronot. Nah, ini semua adalah cita-cita. Pertanyaan Ibu terus buat kalian, apa cita-citamu? Oke, nanti cerita ya sama Ibu Tres ya, apa yang menjadi cita-citamu ya. Ternyata kita mau lihat bahwa cita-cita itu pun juga ada tertulis di dalam kitab suci. Kita mau lihat siapa sih yang mempunyai cita-cita, terus apa yang dia lakukan untuk mencapai cita-citanya. Nah, silakan anak-anak menonton dan perhatikan dengan baik-baik ya. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung.
Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, kalian sudah selesai nonton kan? Sekarang Ibu Tes mau tanya, siapa yang bisa menjawab? Nomor 1, siapa nama ayah dan ibu Yakub? Nomor 2, bagaimana ciri-ciri Esau? Bagaimana ciri-ciri Yakub? Apa sih arti hak kesulungan? Mengapa Esau menjual hak kesulungannya? Dan yang kelima, bagaimana cara Yakub mendapatkan hak kesulungan itu? Baik, anak-anak sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Tres ya. Kalian boleh menuliskannya di dalam buku tulis. Baik, sekarang perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, Esau menjual hak kesulungannya kepada adiknya, yaitu siapa? Yakub, dengan sepiring bubur kacang merah. Yakub mempunyai keinginan untuk memiliki hak kesulungan atau hak anak pertama. Perhatikan dengan baik. Di zaman Esau dan Yakub itu, anak tertua itu akan mendapatkan sebagian besar tanah dan uang kalau ayahnya meninggal, dan itu disebut warisan. Di dalam keluarga Ishak, yang termasuk warisan itu adalah janji Allah kepada Bapak Abraham. Dan Esau tidak terlalu peduli dengan janji itu, tapi beda dengan Yakub.
Yakub tahu kalau janji Allah kepada Abraham itu sangat penting. Ya. Yakub mempunyai cita-cita. Ia berarti memikirkan masa depan. Hak sulung itu adalah menjadi ahli waris orang tua. Jika orang tua meninggal, maka kedudukan orang tua akan digantikan oleh anak sulung. Berarti ia mewarisi kekayaan dan tanggung jawab orang tua. Perhatikan dengan baik. Kekayaan itu bukan saja tanah, uang, perusahaan, tetapi warisan berkat dari Tuhan. Mengapa begitu? Karena kalau kita menerima berkat Allah, kita akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan dari Allah. Nah, anak-anak, kemudian apa yang akan kita pelajari dari kisah Esau dan Yakub? Ya, kalau kalian tadi perhatikan, Esau adalah anak yang kurang bertanggung jawab terhadap haknya. Sedangkan Yakub anak yang cerdik. Ia berusaha mendapatkan hak kesulungan. Esau mau menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub karena dia lapar. Haknya itu ditukar dengan sepiring kacang merah. Esau tidak berpikir panjang. Nah, maka yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah sikap apa? Ya, betul. Mau bekerja keras, mau bertanggung jawab. Belajar dari Esau dan Yakub, dari daftar di bawah ini, coba kalian urutkan yang menjadi pilihanmu. Manakah yang menjadi pilihan pertamamu? Kemudian anak-anak memberikan alasannya. Mengapa itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Oke? Sebelum kita tutup pertemuan pelajaran hari ini, Ibu Tus akan memberikan rangkumannya. Yang pertama, Ishak dan Ribka itu mempunyai 2 orang anak, atau kita boleh bilang mereka itu kembar, yaitu Esau dan Yakub. Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub dan menukarkannya dengan sepiring kacang merah. Esau seorang yang tidak memikirkan masa depan, sedangkan Yakub lebih memikirkan masa depan. Berpikir masa depan berarti mempunyai cita-cita. Nah, untuk mencapai cita-cita, kita dapat melakukannya dengan rajin belajar, rajin bekerja, dan kita memohon kepada Tuhan. Kita memohon berkat kepada orang tua. Jangan lupakan itu, ya. Nah, sekarang refleksi dari Ibu Tres. Apakah aku sudah berusaha mencapai cita-cita? Silakan kalian jawab pertanyaan Ibu Tres di dalam hati.
harus kalian ingat adalah capailah cita-citamu setinggi langit. Yuk kita sekarang tutup dengan berdoa. Silakan ambil sikap doa yang baik, tundukkan kepala, kemudian pejamkan mata. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami agar selalu belajar dan bertanggung jawab sehingga cita-cita kami tercapai. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelajaran agama tentang kisah Esau dan Yakub sudah selesai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you, God bless you.